Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Fathahillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita manusia pasti akan melewati 4 marahil, 4 persinggahan, yakni persinggahan rahim, 9 bulan di dalam rahim, persinggahan dunia, tergantung ajal yang Allah tentukan kepada kita, tetapi secara umum manusia di persinggahan ini 60 sampai 70 tahun. Setelah itu berpindah pada persinggahan ketiga, yakni barzakh. Alam kubur. Persinggahan barzakh disebut dengan penantian, makanya disebut dengan barzakh. Menanti untuk persinggahan terakhir, yakni dibangkitkan dari kubur. Setelah dibangkitkan dari kubur, manusia akan melewati berbagai persinggahan lagi. Persinggahan mauqif, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hisab, mizan, telaga, syafaat, kemudian setelah syafaat yakni sirat, menyeberang sirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi sebelum manusia menyeberang sirat? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 98, seluruh manusia akan dikelompokkan sesuai dengan sesembahan mereka, akan dikelompokkan sesuai dengan Tuhan yang mereka sembah. Orang-orang yang menyembah Fir'aun, maka dia akan berada di belakang Fir'aun. Yang menyembah patung, hingga yang tersisa adalah mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersisa orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi sesudah itu? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam, wa yusqawna, ketika Allah Subhanahu wa taala ansaqin, membentangkan betisnya, wa yud'auna ila sujudi, lalu mereka diseru untuk bersujud. Jadi saya ulangi, kelompok ini adalah kelompok yang dulu menyembah Allah di dunia. Karena tadi menyembah Fir'aun, menyembah patung, menyembah jimat sudah berada di masing-masing kelompok. Ada satu kelompok, satu bagian, mereka ini adalah orang yang menyembah Allah. Sesudah itu wa yukshafu an saqin,
setelah Allah menyingkap betisnya di hadapan seluruh mereka yang menyembah Allah, wa yud'auna ila sujudi, mereka kemudian diperintah untuk bersujud, tapi tidak semua bisa bersujud. Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar di dunia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud dengan niat yang ikhlas, maka ketika mereka disuruh untuk bersujud pada saat itu, mereka pun bisa bersujud. Tapi ada satu kelompok manusia saat itu tidak bisa bersujud. Fala yastati'un, mereka tidak bisa bersujud. Padahal dulu mereka di dunia adalah orang yang menyembah Allah. Tapi hari itu di mahsyar, sebelum menyeberang sirat, mereka disuruh bersujud. Fala yastati'un, mereka tidak mampu untuk bersujud. Ketika mereka berusaha untuk bersujud, punggung mereka keras, tulang punggung mereka keras. Begitu akan berhasil bersujud, kembali tulang punggung mereka lurus, ya ibadallah. Apa yang menyebabkan mereka tidak bisa bersujud? Padahal mereka di dunia ini adalah orang yang beribadah. Rasulullah SAW di dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip oleh beliau, wa yukshafu an saqin, setelah Allah menyingkap betisnya ini menunjukkan Allah itu punya tangan, Allah punya kaki. Tapi jangan pernah bertanya bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana bentuk kaki Allah. Cukup diyakini saja. Kenapa bertanya tentang hal yang melekat dengan Allah itu adalah, kata Imam Malik, termasuk perkara bid'ah. Mereka yang tidak bisa bersujud adalah yang dulu beribadah kepada Allah. Mereka bersujud, mereka sholat riya'an wa sum'atan. Tetapi ketika mereka beribadah di dunia, di dalam hati mereka terselubung ada riya dan sum'ah. Memang di dunia mereka beribadah, memang di dunia mereka bersujud, memang di dunia barangkali mereka haji, mereka umrah, tetapi di dalam hati mereka ada keinginan untuk disanjung, ada keinginan untuk dipuji. Karena di dalam hati setiap manusia tersisa satu bagian senang dipuji manusia. Ada di dalam hati manusia siapapun dia, tersimpan keinginan untuk disanjung oleh manusia. Maka orang-orang ini semata-mata mengejar sanjungan manusia, yang sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu kerjaannya nipu Allah, tapi Allah tidak bisa ditipu. Tipuan mereka kembali ke diri sendiri. Bagaimana bentuk tipuan mereka? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka salat, sesungguhnya mereka itu pemalas, sedikit salatnya, zikirnya sedikit. Yura'unan nas, kalaupun mereka salat, kalaupun mereka sujud, tapi yura'unan nas, mereka itu pamer, riya. Inilah yang menyebabkan mereka tidak bisa bersujud di padang mahsyar.
bisa bersujud sebagai bentuk ta'zim, membesarkan Allah, takut kepada Allah. Mereka paksa diri mereka untuk bersujud, tulang punggung mereka keras seperti besi. Oleh sebab itulah saya nasihatkan pada diri saya dan diri kita semua, mari kita selalu fokus pada pujian sanjungan Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan fasilitas-fasilitas syurga terhadap yang yufuna bin nadri, orang yang senantiasa menunaikan nazarnya, dan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, orang yang senang memberi makan, senang membantu, senang menolong. Dia beri makan anak yatim, dia beri makan orang-orang miskin. Tetapi inti dari kenapa mereka memberi makan, la yuriduna jazaa'an wala syukura, tidak pernah ada keinginan ucapan terima kasih dari orang yang dibantu. Tidak ada harapan untuk disanjung oleh orang yang dibantu. Kalaupun mereka tidak berterima kasih, mereka tidak akan pernah kecewa, karena yang mereka kejar adalah sanjungan Allah Rabbuna Ta'ala. Oleh sebab itulah, tanpa sadar kadang-kadang di dalam diri hati seseorang sudah ada riya, ya kepada Allah. Inna fiikum syirkun, di dalam diri kalian ada syirik. Para sahabat kaget, syirik apa ya Rasul? Tidak mungkin menggunakan jimat, tidak mungkin datang ke dukun, tidak mungkin menyembah patung Lata, Uzza, Manata, Tsalitsata wal Ukhra. Tidak mungkin. Para sahabat sudah hijrah, sudah taubat. Kalau dia dulu sebelum mereka hijrah. Tapi Nabi menganggap di dalam diri kalian ada syirik, kata Nabi, yakni syirkun khafiyun, syirik yang sama-sama. Apa syirik sama-sama? Yakni riya. Sifatnya itu Nabi bacakan kepada kita satu ayat di dalam Al-Quran, seperti batu kecil berwarna hitam, lalu dia berada di atas batu hitam, dicari malam gelap gulita. Bagaimana barang itu bisa terlihat? Kecil, warnanya hitam, berada di atas batu hitam, mencarinya malam gelap gulita. Bagaimana tuh barang bisa ketemu? Tetapi hakikatnya barang itu ada. Itulah syirik dalam bentuk riya. Tanpa sadar bisa jadi riya ada pada dirinya. Kadang-kadang dengan bahasa mensyukuri nikmat, ketika haji, ketika umroh, kemudian foto disebar kemana-mana, ya. Atau ketika apa saja. Kalau di zaman para sahabat begitu khawatirnya mereka terhadap riya, apalagi dengan zaman kita sekarang yang nuansa memperlihatkan amalan itu sekarang luar biasa. Setiap orang berbuat, di mana saja dia berbuat. Dia berbuat mungkin di tanah haram, orang Indonesia tahu, karena tampil di medianya, tampil di media sosialnya. Para sahabat tidak ada seperti ini, ya ibadah Allah. Tetapi mereka takut betul terhadap yang namanya riya ini. Lalu bagaimana dengan kita? Oleh sebab itu, jangan meremehkan doa. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Baca doa setiap hari. Baca di doa setiap hari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku ketahui. Jimat, datang ke dukun, pakai pelari, pesugihan. Itu semua syirik yang diketahui. Kita di sini tidak ada lagi yang begitu.
Modal tawakal semua kepada Allah. Dan aku beristighfar kepadamu ya Allah dari syirik yang tidak aku ketahui apa itu. Riya terselubung di dalam hati. Ketika mereka diperintah untuk bersujud, la yastati'un, mereka tidak sanggup. Kenapa? Sungguh pun mereka di dunia bersujud, tapi sujud mereka riya dan sum'ah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebersihan hati oleh Allah. Dan orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih, Allah pun akan menyambut mereka. Allah pun menerima mereka. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu harta sebanyak apapun, anak sehebat apapun, secerdas apapun, setinggi apapun jabatan dan pendidikannya, sebanyak apapun gelarnya, hari itu tidak ada manfaatnya ya ibadallah. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Qalbun salim salamatun min maradih. Hati yang bersih itu adalah selamat dari penyakit-penyakitnya, dan penyakit hati yang paling berbahaya adalah ar-riya, yakni riya. Setelah itu al-haqdu, yakni iri dengki kepada orang lain. Teruslah kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita berbuat kebajikan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan kurangilah kita bersosial, kurangilah kita tebar pesona di media sosial kita, apapun alasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.